kepada kita, kita syukuri dengan sebenar-benarnya bersyukur. Kemudian salawat dan salam juga selalu kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada seluruh umat beliau yang beriman dan setia kepada beliau. Kita yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan syukur kita menjadi penambah akan kenikmatan karunia dan anugerah yang telah Allah berikan, ditambahkan. Kita yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga mudah-mudahan syukur kita menjadi pengikat sehingga kenikmatan, karunia dan anugerahnya yang telah diberikan kepada kita terus diberikan. Kita yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan juga syukur kita menjadi penambah akan ibadah dan amal soleh, karena pada hakikatnya syukur itu memang harus diwujudkan dalam bentuk ibadah dan amal soleh yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita yang senantiasa menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat kita menjadi penyegar akan keimanan dan kesetiaan kita kepada beliau. Kita yang selalu bersalawat dan mengirimkan salam kepada beliau, mudah-mudahan salawat dan salam kita juga menjadi pendekat kita untuk mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pada malam ini ya kita dapat berjumpa, bertemu di majelis kita yang mungkin ini kita namai majelis kita majelis Sirah Nabawiyah, ya, sesuai dengan amanah yang diberikan kepada saya beberapa waktu yang lalu. Walaupun sebenarnya saya tidak tahu, ya, sudah diumumkan ya beberapa hari, saya tidak tahu, tidak ada informasi dari Kiai Salman, juga tidak ada informasi dari pengurus masjid gitu. Tiba-tiba malam Rabu kemarin menjelang maghrib, Pak Sumali datang menjemput. Ada apa gitu? Sekarang ngisi malam Rabu kemarin, ya, isi di At-Taqwa. Ini sudah disetujui semuanya. Isi apa? Saya tidak tahu. Akhirnya baru tahu malam itu. Ya, insya Allah Pak Sumali, saya berupaya bisa bersedia mungkin malam Rabu berikutnya. Nah, ternyata hari ini bertepatan dengan memang ya tanggal 12-13 Rabiul Awal. Jadi bertepatan dengan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini qadarullah, ya, buat Allah, ya, mempertemukan kita di majlis Sirah Nabawiyah ini bertepatan dengan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal tahun 1448 Hijriah bertepatan. Ya,
ketika kita merasakan, mengetahui kita sudah berada di bulan Rabiul Awal, itu memang hendaknya kita itu bergembira hati, bersenang hati, karena hari-hari ini adalah hari kelahiran Rasulullah SAW. Kakek beliau saja yang bernama Abdul Muthalib itu juga senang sekali itu ketika Rasulullah dilahirkan, ya. Ketika mendengar kabar bahwa cucunya telah lahir, ya, itu senang sekali, langsung beliau itu menyongsong dan menggendong bayi Muhammad kecil ketika itu, ya, kemudian dibawa tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah. Kemudian beliau beri nama Muhammad, nama yang belum dikenal ketika itu di Jazirah Arab, ya, yang artinya yang terpuji. Itu luar biasa itu gembiranya kakek beliau Abdul Muthalib, ya, karena memang ayah Rasulullah sudah tidak ada, ya, sudah meninggal, ya, beberapa bulan sebelumnya. Jadi lahir dalam keadaan yatim. Bukan hanya kakek beliau yang senang, ya, yang bergembira, termasuk paman beliau yaitu Abu Lahab itu juga senang juga rupanya. Abu Lahab itu yang nantinya ketika Rasulullah sudah menjadi Rasul itu justru menjadi sangat membenci. Tapi ketika itu termasuk yang sangat senang sekali, yang sangat gembira sekali, ya, menghadapi kenyataan keponakannya, ya, dari anak adiknya yang bernama Abdullah itu telah lahir. Ya, di dalam kisah itu dikabarkan bahwa karena gembiranya Abu Lahab itu sampai membebaskan seorang budak sebagai ungkapan rasa gembiranya. Nah, itu sampai seperti itu. Artinya apa? Bagi kita memang kelahiran Rasulullah SAW itu menjadi nikmat yang besar, karunia dan anugerah yang besar, sehingga pada hari-hari seperti ini memang kita, ya, dianjurkan untuk bergembira hati, senang, gitu, ya, untuk mengingat akan kelahiran Rasulullah SAW. Nah, ini menarik nih, ya, majelis kita mulai bertepatan dengan peristiwa yang cukup bersejarah. Berikutnya, biasanya kalau memasuki bulan Rabiul Awal, saya tuh biasa menyosialisasikan ke masyarakat bulan Rabiul Awal adalah bulan membaca sirah nabawiyah. Jadi benar-benar bagaimana itu kita pada bulan Rabiul Awal itu membaca sirah nabawiyah dalam rangka apa? Dalam rangka untuk lebih mengenal lebih jauh akan Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya itu. Bagaimana kita bisa mengenal Rasulullah SAW? Karena, ya, tidak mencintai kecuali kalau sudah mengenalnya. Mengenalnya dengan pengenalan yang utuh, ya, yang komprehensif, yang lengkap. Karena, ya, sosok ini luar biasa posisinya di dalam kehidupan kita. Itu kita bahkan sebagaimana dalam kitab-kitab Yahudi dan Nasrani itu sudah ditampakkan, ya, sudah dicantumkan itu, agar, ya, mereka itu hendaknya mengenal Nabi itu
lebih dari mengenal anaknya sendiri. Nah, begitu juga kita hendaknya mengenal Nabi, mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih kita kenali daripada anak-anak kita sendiri. Itu begitu kuatnya itu untuk anjuran mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadi kurang cukup juga kalau hanya membaca sendiri ya kitab Sirah Nabawiyah. Alhamdulillah kita kembali berkesempatan untuk tidak sekedar membaca tapi mengkaji ya. Di dalam pengajian ini kita mengkaji Sirah Nabawiyah dalam rangka mengenal lebih jauh, mengenal lebih lengkap, mengenal lebih mendalam ya, mengenal lebih utuh siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang penting tuh ya, poinnya itu. Ya makanya peringatan Maulid Nabi itu sebenarnya dalam rangka untuk mengenal lebih jauh, mengenal lebih mendalam, ya, mengenal lebih utuh sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Makanya kalau sikap orang-orang Salafi itu, kenapa sih mereka membid'ahkan Maulid Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebenarnya ketakutan mereka kalau dalam perayaan itu atau dalam peringatan itu nanti umat Islam itu jatuh kepada pengkultusan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebenarnya itu tuh satu hal ya, mereka takut ya umat Islam itu jatuh kepada pengkultusan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana telah terjadi pada orang-orang Nasrani itu, yang kemudian mengkultuskan sosok manusia ya Isa alaihissalam menjadi lebih dari itu ya, jadi anak Tuhan dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan pengkultusan ya, sikap pengagungan yang berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa alaihissalam itu sudah terjadi. Gitu. Yang kedua, sebenarnya mereka itu takut kalau umat Islam itu jatuh kepada khurafat, ya, kepada amal-amal khurafat, kekhurafatan. Gitu. Seperti itu, ya, banyak hal lain, ya. Ya, oleh karena itu kita hendaknya di dalam memperingati Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya jangan sampai jatuh kepada pengkultusan, jangan sampai kepada amal-amal khurafat, jatuh kepada amal-amal khurafat dan lain-lain itu yang mereka katakan bid'ah. Tapi benar-benar kita upayakan di dalam peringatan Maulid kita itu, kita dalam rangka mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan keagungannya tentu saja, ya, kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga kita bertambah beriman kepada beliau, kita bertambah cinta kepada beliau, gitu. Ya, kita bertambah setia kepada beliau. Itu sebenarnya poinnya yang dilakukan oleh umat Islam ketika melakukan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada malam ini malam pembukaan saja, ya, mukadimah. Kita ingin menyampaikan satu poin yang cukup penting, ya, di dalam mukadimah dalam pertemuan pertama kita ini di majelis Sirah Nabawiyah ini, yaitu kita ingin mengetahui tujuan kita, ya,
apa di dalam kajian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa tujuan kita membaca dan mengkaji sirah nabawiyah? Oleh Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitab yang kita jadikan sebagai rujukan, pertama, ya banyak rujukan yang kita baca juga di dalam kajian sirah nabawiyah itu, termasuk Mubarakfuri, ya Bahtul Maktul, ya Fiqhu Sirah Muhammad Ghazali dan sebagainya, itu bagus ya untuk melengkapi kajian kita. Nah, di dalam buku Sirah Nabawiyah Ramadan Al-Buti itu disampaikan apa tujuan kita membaca dan mengkaji Sirah Nabawiyah. Kita mengenal Islam ya, mungkin secara teori ya, secara konsep Islam. Apa itu Islam? Ya, apa itu ajaran Islam? Nah, oleh Ramadan Al-Buti, Syekh Ramadan Al-Buti, bahwa tujuan mengkaji sirah itu adalah untuk mengenal ajaran Islam ya, dalam bentuk aplikatif ya, dalam bentuk kehidupan, bukan teori lagi, bukan konseptis lagi, tapi dalam satu gambaran kehidupan, yaitu melalui kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tujuan kita mengkaji sirah nabawiyah adalah untuk memahami Islam yang dihidupkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya sebagai Rasul. Bagaimana beliau yang memperjuangkan Islam dari awal itu sampai wafatnya, itu sirah nabawiyah, itulah Islam. Jadi kalau di sekolah itu ada laboratorium. Jadi sirah nabawiyah itu adalah laboratorium Islam. Bagaimana kita memahami Islam, mengenal Islam itu dalam bentuk kehidupan Rasul. Itu dalam berbagai aspeknya saja tentu. Itu berbagai aspek kehidupan Rasulullah itu ya, gambaran Islam itu begitu. Ya, akidahnya, fikrahnya, muamalahnya, ibadahnya, ya, dan sebagainya. Apakah Rasulullah berperan sebagai seorang suami, ya, seorang pemimpin masyarakat, seorang panglima, seorang pemimpin pemerintahan, yang kalau kita perhatikan secara lengkap itu ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah laboratorium Islam ada di dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi memang sirah nabawiyah itu menjadi kajian utama di dalam Islam. Bisa dikatakan ya, kalau mau dikatakan dia itu setelah Al-Quran, dia itu setelah hadis, itulah posisi sirah nabawiyah itu. Jadi tiga hal ini itu hendaknya menjadi ya kitab yang selalu ada di meja kita, ya, kitab yang hendaknya selalu ada di meja kita, yang selalu kita baca, yang selalu kita kaji, itu Al-Quran, hadis, dan sirah nabawiyah. Gitu. Pada zaman Rasulullah di awal kan, ya belum ada tuh kitab-kitab fikih, ya, belum ada kitab-kitab tasawuf yang sekarang banyak dikaji. Kalau saya perhatikan kajian-kajian kita di masjid-masjid itu banyak itu bertumpu pada fikih dan tasawuf itu. Kajian tentang Quran, tadaburnya, tafsirnya kurang ya, itu jarang gitu. Tentang hadisnya juga masih jarang gitu. Apalagi sirahnya. Jadi ya
saya sangat menghargai ya Kiai Salman Yahya itu. Saya diamanahkan untuk mengkaji sirah gitu, yang jarang nih adanya di masjid-masjid gitu. Ya makanya ini bisa terjadi dengan baik atau tidak ini ya, karena sesuatu yang jarang itu biasanya ya ada tantangannya gitu. Tapi mudah-mudahan ya kita senang nanti mengkajinya, kita tertarik. Ya, dalam kajian kita Sirah Nabawiyah, kita tidak menjadikan kehidupan Rasulullah itu sebagai sejarah saja gitu. Ya, dia sejarah, tapi bukan sekedar sebagai sejarah saja, seperti kisah-kisah tokoh-tokoh lain gitu. Ini berkaitan dengan Islam soalnya, dia menjadi ya gambaran hidup tentang Islam, bukan sekedar sejarah, kisah-kisah seperti tokoh-tokoh, para pemimpin, para raja dan sebagainya. Tapi ini ya sejarah memang, tapi dia menjadi satu gambaran Islam yang hidup berdenyut gitu, ya, hidup berdenyut di dalam diri Rasulullah SAW itu. Nah, itu yang pertama yang diinginkan oleh Ramadan Al-Muti. Tujuan mengkaji Sirah Nabawiyah itu adalah agar kita mendapatkan gambaran utuh tentang Islam itu dalam berbagai aspeknya, gambaran yang hidup berdenyut didapat dari kehidupan Rasulullah SAW. Nah, secara rinci ada beberapa hal yang lain itu yang disebutkan oleh Ramadan Al-Muti di dalam kitab itu, bisa dibuka ke kitabnya gitu. Ya, selain mengenal dan memahami pribadi Rasulullah SAW melalui peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, kegawatan-kegawatan, peristiwa penting dan sebagainya, itu tampak sikap Rasulullah itu bagaimana. Ya, memang Rasulullah itu kelihatan kejeniusannya. Memang kelihatan Rasulullah itu kelihatan ya kecerdasannya, ketepatannya di dalam menyikapi suatu keadaan. Tapi bukan itu yang diinginkan dalam kajian Rasulullah. Yang pertama adalah sebelum kita mengetahui kecerdasan, ya memang Rasulullah itu fatonah. Seorang Nabi itu siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Fatonah itu cerdas, jelas. Tapi lebih dari itu, sebelum itu semua, bahwa Rasulullah SAW adalah seorang Nabi dan Rasul. Nah, ini yang harus dipahami. Iya. Kalau orang-orang sekuler mungkin memahami Muhammad itu orang cerdas, orang jenius, gitu. Makanya di dalam satu buku yang terkenal, Rasulullah itu ditempatkan di urutan pertama. Gitu. Ada buku yang luar biasa, ya, mengungkapkan tokoh-tokoh dunia. Nah, Rasulullah ditempatkan di urutan pertama. Dianggap karena kejeniusannya, kecerdasannya, ketepatannya di dalam menghadapi berbagai peristiwa. Tapi bagi kita, dia adalah seorang Nabi dan Rasul yang mendapatkan wahyu, yang hidupnya senantiasa berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan karena kejeniusannya, kecerdasannya dan sebagainya, tapi karena memang beliau seorang Nabi yang terbimbing, terpelihara, terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, poin yang pertama. Kemudian yang kedua, insya Allah dengan mengkaji Sirah Nabawiyah, kita akan banyak terbantu di dalam memahami Al-Quran. Karena ya Al-Quran itu perlu dipahami bagaimana konteksnya, bagaimana keadaannya, bagaimana ketika Al-Quran itu turun, kan ada asbabun nuzul. Nah, Sirah itu memberikan konteks. Ayat itu turun dalam keadaan yang bagaimana dan suasana yang bagaimana. Nah, Sirah itu memberikan konteks, sehingga dengan seperti itu kita bisa memahaminya dengan baik. Misalnya surat Iqra, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram,
alladzi 'allama bil qalam. Nah, itu bagaimana ketika wahyu itu turun? Nah, itu di sirah kajiannya. Itu sehingga matching itu nanti memahami Al-Qur'an dengan sirah nyatu gitu. Nah, sirah memberikan konteksnya seperti itu. Itu yang kedua, ya, dengan mengkaji sirah kita akan terbantu ketika membaca Al-Qur'an dan memahaminya Al-Qur'an. Yang ketiga, ya, dengan mengkaji sirah nabawiyah kita akan banyak mendapatkan sakofah-sakofah, wawasan-wawasan, pengetahuan-pengetahuan, tentu saja berkaitan dengan Islam secara umum, itu, ya, termasuk ibadah dan sebagainya. Karena Rasulullah itu pembawa syariat. Nah, itu. Kemudian yang keempat, nah, melalui kajian sirah ini yang cukup penting, bagaimana tuh Rasulullah berdakwah, memperjuangkan Islam dari awal sampai mendapatkan kemenangan-kemenangan. Itu dengan sirah itu kita bisa mengetahui itu perjuangan Rasulullah dari awal. Ya, kita tidak bisa melihat Rasulullah ketika Fathul Makkah, ya, dan sebagainya, dan dilanjutkan dengan kemenangan-kemenangan. Tapi bagaimana sebelumnya ketika di Makkah itu perjuangannya sangat berat. Nah, begitulah itu. Nah, kajian sirah itu nanti ini akan sangat membantu para dai, ya, para pejuang Islam di dalam memperjuangkan Islam. Akan membantu para pendidik. Bagaimana tuh Rasulullah dalam mendidik? Nanti Rasulullah mendidik dibantu oleh Jibril, ya, hadis kedua itu, ya, ketika Rasulullah sedang duduk berdiskusi, muncul seorang lelaki yang berbaju putih, keren, gitu, tampil dengan necis, kemudian bertanya, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan, akhbirni anil sa'ah. Bertanya, kemudian dijawab oleh Rasulullah. Ketika dijawab Rasulullah, sodakta. Ketika dijawab Rasulullah pertanyaan itu, sodakta. Dia bertanya tapi dia yang membenarkan, seolah-olah dia sudah tahu memang. Nah, itu pola pendidikan yang diajar oleh Rasul itu, pola dialogis gitu. Ya, tidak monoton, tidak monolog, dialogis. Dan ini yang dipakai di dalam pendidikan. Ya, saya sebagai pendidik itu menggunakan metode dialogis ini, tanya jawab. Itu seperti ini. Begitu juga bagaimana Rasulullah kalau menasihati. Ya, cara Rasulullah bagaimana menasihati. Ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Sahabat mendengar, tidak boleh. Tetapi tidak begitu Rasulullah. Kemarin itu kata Rasulullah, engkau minta izin berzina. Sekarang begini, bagaimana kalau ibumu dizinai oleh orang lain? Bagaimana kalau saudara perempuanmu dizinai oleh orang lain? Engkau senang atau tidak? Maka hati-hati. Nah, begitulah orang lain juga akan bersikap seperti itu. Kalau ibunya, kalau saudara perempuannya dizinai. Nah, kemudian Rasulullah, ya, memegang dada orang itu dan mendoakan. Semoga Allah membersihkan hati. Nah, begitu cara mendidik Rasulullah. Jadi tidak langsung diusir gitu. Bagaimanapun pernyataannya, ditanggapi dulu. Itu ditanggapi dulu, disikapi dulu, baru disampaikan. Sehingga dia sadar dan paham, begitu ya. Nah, itu begitu. Nah, dengan membaca dan mengkaji sirah Rasulullah
bagaimana ya fikih dakwah, metode berdakwah, bagaimana pendidikan, metode pendidikan, bahkan juga bagaimana ya menasihati anak-anak dan sebagainya. Jadi dipanggil dulu, didekat dulu, baru kemudian disampaikan. Nah, bagaimana? Nah, itu yang keempat itu, ya. Nah, di dalam kajian sirah Rasulullah itu akan kita dapatkan seperti itu. Nah, yang kelima, poin yang terakhir ini dari tujuan kita mengkaji sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah ini kan al-masalul a'la, contoh yang sempurna dalam berbagai aspek. Ingin menjadi suami yang ideal dalam Islam, lihat ya figur Rasulullah. Ingin menjadi pedagang, lihat figur Rasulullah. Ingin menjadi kepala rumah tangga, ingat bagaimana modelnya, ada role model. Rasulullah itu jadi role model. Ingin menjadi pemimpin, nah, Rasulullah menjadi role model. Ingin menjadi panglima perang, luar biasa tuh. Strategi Rasulullah itu luar biasa. Banyak dikaji oleh jenderal-jenderal gitu. Nah, lihat itu Rasulullah dan sebagainya, sehingga dengan demikian itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Belum selesai. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ini akan menjadi ayat yang viral di bulan-bulan ini, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad, sungguh, ini takkid, stressing. Sungguh benar-benar bagi kamu lakum. Jadi memang Allah tuh sajikan Rasulullah, Allah hadirkan Rasulullah buat kamu. Laqad kana lakum fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah, di dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu uswatun hasanah, teladan yang baik. Itu. Nah, bagi siapa? Nah, ini yang penting nih, ya. Di belakangnya itu yang penting. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yaitu bagi orang-orang yang yarjullah, yang tujuan hidupnya, orientasi hidupnya hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah dan rahmat Allah. Jadi Allah tampilkan itu suatu yang penting pada diri kehidupan manusia itu, orientasi hidup, tujuan hidup. Yaitu bagi orang-orang yang tujuan hidupnya atau orientasi hidupnya untuk mendapatkan keridhaan Allah dan rahmat Allah. Gitu. Kalau orientasinya beda, ya nggak bisa berdoa kepada Rasulullah. Itu. Yang kedua, wal yawmal akhir. Yang kedua, wal yawmal akhir, mengharapkan balasan hanya di hari akhirat nanti. Itu. Dia tidak terlalu berharap apa yang dia bisa dapat, dia dapatkan. Ya, di dunia ini dari apa yang dia lakukan. Yang utama dia harapkan itu balasannya nanti di akhirat. Yarjul yawmal akhir. Yang kedua itu. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsiran, dan senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Itulah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang orientasi hidupnya hanya untuk mendapatkan keridhaan dan rahmat Allah. Yang kalau dia berbuat, beramal, itu harapannya itu nanti di akhirat. Yang sempurna itu harapan di akhirat. Gitu. Nah, hidupnya itu seluruhnya adalah wa dzakarallaha katsiran. Senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan zikir yang banyak. Itu sebanyak kehidupan musibah itu zikir ibadah dalam rangka untuk sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya 5 poin yang disebutkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan Al-Buti juga sebagai penulis itu menggambarkan ya bagaimana kepergian Rasulullah. Beliau syahid ya di Irak kalau tidak salah 4 tahun ya, 19-an ya, masih baru juga. Bagaimana itu ya Syekh Ramadan Al-Buti ya sebagai penulis kitab ini dia seperti menunjukkan dan dia pernah berhasil menunjukkan bagaimana dia sebagai orang yang beriman dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berkaitan dengan hal ini ya kita ingin membaca dan mengkaji sirah nabawiyah ini, apalagi dalam mempelajarinya itu dengan baik ya, dengan sungguh-sungguh. Kita memang perlu ya berupaya memenuhi bagaimana dia bisa berjalan dengan baik. Kalau seorang ingin berperang ya bawa senjata gitu, itu beda perang. Kalau ingin bertani bawa cangkul ya. Kalau ingin belajar mengkaji ya ada kitabnya ya. Jadi ada kitabnya, baca kitab, bukan tidur-tiduran dan sebagainya. Ya seperti itu. Ada niat yang sungguh-sungguh ya, ada niat untuk mengkaji. Karena kita kaji tentang Rasulullah, bukan manusia biasa gitu. Ya kita imbangi ya, kita kemudian menjalaninya dengan baik gitu. Bagaimana belajar gitu. Kalau kita lihat fenomena umat Islam belajar itu, apalagi di pengajian umum ya, pengajian ibu-ibu itu, ibu-ibu itu bisa mengaji sudah puluhan tahun gitu. Kalau dia kuliah itu sudah S3 ya, sudah S1, S2. Tapi kalau ditanya apa yang sudah didatangkan dari pengajiannya selama ini, nah gitu. Kenapa? Ya harus dibenahi ya, bukan hanya apa kitabnya, siapa gurunya, tapi bagaimana proses pengajian itu sebagai satu majelis belajar bisa berlangsung dengan baik. Ya ada kitabnya, pengajarnya menulis, mencatat, didengarkan dengan baik. Insya Allah umat Islam ini akan maju dengan majelis selanjutnya. Nah ini saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini saya wakafkan, ya saya wakafkan, nanti disimpan di masjid ya. Mau baca silakan. Iya. Iya dikumpulkan lagi. Kalau mau dibawa pulang bisa pesan di Shopee. Harganya 135.000. Gitu. Tapi kalau baca di sini saja. Ya. Insya Allah nanti masih saya kirimkan. Insya Allah kalau